Jadi pada minggu ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita melihat adanya perlawanan dari market. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, yang sampai hari ini saya juga kayaknya belum lihat ada yang berani declare atau enggak nih, bahwa apakah harga low pada tanggal 28 Februari merupakan bottomnya ISG untuk tahun ini atau tidak. Itu yang saya lihat belum ada yang berani declare bahwa itu bottom. Ya, karena semua masih sama-sama ragu seperti itu. But kalau saya ditanya apakah itu bottom atau tidak, maka saya akan jawab belum. Ya, itu belum menjadi bottom. Tapi kalau ada di tempat lain yang sudah berani declare bahwa 28 Februari 2025 adalah low untuk tahun ini, atau minimal lowest untuk satu kuartal ke depan, katakanlah sampai dengan akhir bulan 6, tolong info ke saya, jadi saya mau cek dasar analisanya apa gitu kan, saya mau belajar ya. Karena kalau saya ditanya apakah ini sudah bottom, saya akan bilang belum. Evidence-nya, bukti-buktinya menunjukkan ke saya bahwa ini bukan bottom, itu adalah ketika 4 hari terakhir ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Anda bisa lihat tidak ada satupun, ya tidak ada satupun, not even once, tidak ada sekalipun, ketika ISG mampu close hijau, itu volumenya di atas rata-rata dan lebih besar daripada hari sebelumnya. Nggak ada. Rebound yang kencang itu bukan seperti itu. Rebound yang membentuk sebuah bottom itu bukan seperti itu. Ya, bukan. Kalau kita berkaca kepada crash ya. Jadi kita bicara crash ya, di mana market turun 20%. Kalau tidak turun 20% kita abaikan. Anda bisa lihat pada bottomnya crash 2020, Anda bisa lihat di situ, di mana pada tanggal 26 Maret 2020 ISG naik 10% in a single day ya. Dalam satu hari ISG naik 10,2%. Dan Anda bisa lihat volumenya di atas rata-rata dan lebih besar daripada hari sebelumnya. Itu. Ya. Sedangkan yang kita lihat sekarang tidak ada. Oke, crash yang mana lagi yang mau jadi contoh? Saya akan kasih lihat ke Anda contohnya ya. Ibaratnya crash di tahun 2018 ini kalau nggak salah turun 20% juga nih sebentar. Oh, 16% saja bos. Berarti di 2015. Yes, 2015. Oke. 2015 Anda bisa lihat di sini ya. Pada tanggal, nah ini ya, tanggal 27 Agustus Anda bisa lihat di situ ISG naik 4,6%. Ya, 27 Agustus 2015 ISG naik 4,6%, volume di atas rata-rata dan lebih besar daripada volume hari sebelumnya. Ya, apakah itu bottom? Bisa dibilang iya, karena di tanggal, nah ini ya, di tanggal 29 September, bottom sebelumnya dilewati namun hanya low saja, tidak close under, ya, tidak close di bawah itu. Jadi Anda bisa lihat ini shake out, ini ngegocek. Tapi Anda bisa lihat ini paling tidak kuat secara, kita bisa bilang kalaupun terjadi shake out seperti ini, diharapkan dia tidak close di bawah low sebelumnya. Ya, ini justru powerful rebound seperti ini yang saya harapkan. Ada shake out, ada gocekan seperti ini. Ya, ada gocekannya dan Anda bisa lihat di beberapa hari setelah shake out, ya, beberapa hari setelah shake out merah tuh. Ya, tepatnya di 2 Oktober
Tapi Anda bisa lihat di situ, pada 2 Oktober volumenya di atas rata-rata, ya. Anda lihat susunan volumenya di atas rata-rata dan lebih besar daripada hari sebelumnya, tapi jauh lebih kecil daripada 2 volume besar sebelumnya. Nah, gitu. Jadi Anda berhitung nih, ibaratnya volume ketika naik versus volume ketika turun. Volume itu nggak bisa dibohongin, itu partisipasi. Ya. Makanya rumus price up, volume up itu valid. Price up, volume low, nice, kacau balau. Sama dengan price down, volume low, nice, gocekan. Price down, volume high, buang barang. As simple as that. Ya, semudah itu. Lalu Anda bisa lihat di hari berikutnya, IHSG naik 3,2% dan volume di atas rata-rata dan lebih besar daripada hari sebelumnya. Nah, dibalas, Pak. Besoknya follow through, ya, kelanjutan. IHSG masih naik 2,4%, ditambah dengan volume yang besar dan di atas rata-rata lebih besar daripada hari sebelumnya lagi. Harus seperti itu kalau kita mau lihat, oh bottom sudah tercipta. Yang mana saat ini tidak ada ciri-ciri itu, malah volumenya mengecil. Ya. Terus setelah 2015, kita lihat lagi di 2013. Nah ini ya, 2013 itu IHSG turun 26%. Nah, Anda bisa lihat setelah dia rebound, pullback. Nah, ini yang penting ya. Ini yang penting. Anda lihat pada saat dia pullback, ketika dia menciptakan candle merah ya. Ini contohnya di 2 September 2013, candlenya merah, tapi volume rata dengan rata-rata volume, tapi lebih kecil daripada hari sebelumnya. Itu yang penting ya. Lebih kecil. Nah, ya kan, jadi waktu turun volumenya mengecil. Terus 2 hari berikutnya, oh turun kok. Volumenya besar. Kan gitu ya. Cek lagi besoknya. Masih turun, volumenya mengecil. Itu bagus. Ya, jadi artinya tidak ada kelanjutan penekanan penjualan. Bukan seperti waktu dia turun di sini nih. Di tanggal 16 Agustus, turun 2,5%, volumenya lebih besar daripada hari kemarin, besoknya turun lagi 5,6%, dan lebih besar lagi volumenya daripada hari kemarinnya, besoknya masih turun 3,2%, volumenya juga masih lebih besar lagi daripada hari sebelumnya. Itu buang barang, bos. Ya. Jadi berkelanjutan gitu loh. Volumenya membesar, itu buang barang. Ya. Nah, lalu penutupannya adalah di tanggal 9 September 2013, IHSG naik 2,9% dan Anda bisa lihat volumenya lebih besar dari kemarin dan di atas rata-rata. Esoknya terjadi follow through, masih lanjut naik lagi dengan volume yang lebih besar daripada hari sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat persamaannya itu seperti itu. Jadi jangan bilang technical analysis itu bodong. Technical analysis itu bukan cuma sekedar tarik-tarik garis atau pakai Fibonacci atau apa gitu. Enggak. Anda mempelajari karakter pergerakan harga. Anda mempelajari hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Karena itu akan berulang, Pak. Ya, itu akan berulang. Jadi pada saat ini, ciri-ciri bottom reversal itu belum terlihat. Mohon maaf, saya bukannya bearish messenger, enggak. Saya bukan pengantar berita buruk, enggak. Saya penyuka market bearish, enggak. Saya itu sukanya bullish. Karena kalau bullish, kita bisa cuan rame-rame. Seperti itu. Ya, kita bisa cuan rame-rame. Tapi kalau misalnya ketika saya menginginkan bullish, saya kan mau nih bullish. Nah, ini pola pikir ya. Saya kan mau bullish marketnya. Tapi saya harus mengkonfrontasi diri saya sendiri. Apakah ciri-ciri bullish itu ada? Apakah ciri-ciri bottom reversal itu ada? Apakah ciri-ciri bahwa market akan segera kembali normal atau minimal dia bisa ke 7.000 atau ibaratnya di atas SMA 200 lagi, di atas 7.250? Ada nggak faktor-faktor pendukungnya? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi keinginan saya dilawan dengan fakta gitu loh. Dan kalau faktanya menyatakan belum, ya masa saya mesti ngotot bahwa ini akan segera bullish? Itu kan cuma mimpi. Itu.
Nah, pola pikir seperti inilah yang membuat saya selalu ibaratnya bisa survive dari market. Asumsi saya apa dilawan dengan fakta datanya apa. Itu ya. Saya nggak bicara net buy net sell asing, enggak, just buy volume. Dan saya ngajarin sharing ke Anda ini, Anda cuma lihat price action dan volume. Simple kan? Supply and demand kelihatan dari situ. Nah, sekarang kalau misalnya Anda penyuka net buy net sell, saya akan ajak Anda berlogika deh, net buy net sell. Ya. Ibaratnya di sini Anda bisa lihat bahwa sejak Oktober tahun kemarin sampai dengan sekarang, bar warna merah ini adalah, yang di bawah ini adalah net sell asing. Anda bisa lihat sejak Oktober tahun kemarin sampai dengan sekarang, merahnya itu dominan banget ya. Itu yang pertama ya, yang harus Anda camkan dulu. Jadi dominan banget. Berarti adanya exodus ya. Kalau exit itu kan mungkin nyicil ya exitnya. Kalau ini mah niat exodus, besar-besaran keluar. Itu satu. Kedua, tanggal 28 September jualan 2,9 triliun. Setelah itu 4 hari berturut-turut net buy. Tapi Anda bisa cek deh net buy-nya. Ada nggak yang di atas 500 miliar? Nggak ada, bos. Dari 4 hari terakhir ini, di atas 300 miliar itu cuma 1 hari. Di atas 300 miliar net buy-nya. Yaitu pada hari Selasa, kalau nggak salah. Ya, hari Selasa. Sedangkan net sell-nya 2,9 triliun. Sekarang coba tempatkan diri Anda pada posisi seller, ya, asing yang lagi sell. Anda happy nggak kalau lihat kondisi market 4 hari terakhir? Tentu Anda akan sangat happy. Karena Anda niatnya adalah jual. 4 hari terakhir, Anda tidak jualan dalam jumlah yang banyak. Ya, malah net buy gitu kan. Nah, dengan kondisi harga yang sudah membaik, sudah rebound dikit, Anda senang nggak? Senang, karena Anda bisa jualan lagi di harga yang lebih baik daripada Anda jualan masif sebelumnya, yaitu 28 Februari. Ya, simpelnya begini. Kalau Anda mau jualan BBRI, tanggal 29 Februari kan Anda jualannya katakanlah di 3.360 sampai 3.400 lah gitu ya. Sekarang Anda kalau mau mulai jualan lagi BBRI, seneng nggak? Seneng lah. Sekarang harganya 39.50. Itu loh. Justru rebound yang kalau saya bilang tanpa disertai volume yang besar ini, justru membuat enak para seller. Yes. Saya nggak bilang asing yang mau sell ya, lokal yang mau sell juga bisa kan. Tempatkan posisi Anda pada diri seller. Seneng nggak? Seneng pasti. Ya. Jadi itu pertimbangannya. Apakah ini akan segera bullish ataukah 28 November itu adalah bottom? Cara menjawabnya ya seperti ini. Gitu ya. Jadi bukan cuman keinginan diri, keinginan dalam hati, oh saya pengen bullish. Saya juga mau, cuma masalahnya datanya gimana. Ya itu satu hal. Kemudian yang kedua, hari ini kemarin sih sebenarnya muncul berita, dukung kebijakan Prabowo, Barreskrim Polri bakal pantau kasus harga saham di RI. Wah, ini kan kalau cuma baca headline-nya, kancrut tenan ini. Ya kan? Kenapa sampai harus Barreskrim turun tangan untuk memantau harga? Kemana Bursa Efek? Loh, itu ada pemangku kebijakan loh di situ. Ya kan? Kemana Bursa Efek? Kenapa sampai harus Barreskrim Polri turun tangan? Berarti Bursa Efeknya ngapain? Kan gitu ya. Kalau saya asumsinya seperti itu. Kalau cuma baca headline ya. Terus kedua, dengan adanya headline seperti ini, seolah-olah gitu ya, seolah-olah orang nggak boleh take profit, Pak. Loh, ya dong, seolah-olah orang nggak boleh take profit. Ambil contoh, misalnya asing yang jualan BBRI 3.400, loh gua nggak boleh jualan apa? Gua kan udah punya modal dari harga 2.000-an, gua udah pegang 5-6 tahun ke belakang, masa gua nggak boleh take profit? Nah gitu loh. Kok sampai dipantau sama Barreskrim? Gue mau take profit kok nggak boleh. Lah ini kan justru menjadi suatu
pandangan buruk gitu loh bagi bursa kita, bahwa lah kok Bareskrim cawe-cawe ke bursa, kok cawe-cawe ke harga, kalau cuma baca headline. Makanya jangan cuma baca headline, baca isinya. Ya, itu yang bikin konten di IG juga kagak baca di isinya. Padahal followernya banyak, 1 juta lebih loh di IG. Astaga, tapi kok nggak baca isinya, headline-nya doang yang dipublish itu kan apa ya? Ketahuan banget gitu loh kalau cuman bikin konten tapi nggak ngerti isi. Ya, baca isinya. Di sini kan dijelaskan pemantauan dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah presiden. Nah, apa? Yaitu ini. Kasubit Bareskrim Polri, Kombes bla 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 namanya ya, menyampaikan bahwa situasi perekonomian di Indonesia harus dijaga bersama-sama. Nah, ini salah satu penopang ekonomi RI adalah sektor asuransi. Ya, sektor asuransi. Apa hubungannya dengan harga saham? Kan gitu ya. Apa hubungannya dengan harga saham? Menakar konsekuensi inkonstitusional bersyarat KUHD pasal 251 bagi industri asuransi. Sampai di sini ngerti nggak? Ya. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem industri investasi, khususnya terkait asuransi sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Ini berharap kepada industri investasi dari perasuransian bisa dijaga, sehingga ini bisa menopang salah satu ekonomi dan memberikan kepastian kepada nasabah dalam kurung asuransi. Anda kalau baca headline-nya, terus baca isinya, lah kok nggak nyambung sama headline-nya. Ini Bareskrimnya ngomongin asuransi, Pak. Kok headline-nya mantau harga saham? Kok jadi kayak nggak nyambung ya? Sebenarnya ini berkaca kepada kasus yang terjadi kepada Jiwasraya, ya kan? Itu investasi dibanding dengan ibaratnya fixed income dibanding dengan investasi, yang mana investasinya digasak ke saham-saham nggak jelas. Seperti itu. Jadi itu yang dipantau, Pak. Bukan ibaratnya, oh take profit sekarang bisa dilaporin ke Bareskrim. Oh enggak, bukan seperti itu. Ya. Jadi ini isi beritanya seperti itu. Makanya tadi pagi kan saya juga ibaratnya nanya kan di channel Pedagang Angka. Saya bertanya, ibaratnya bukan mengeluarkan statement, tapi saya bertanya bahwa apakah sekarang kalau take profit, kedepannya kalau pergerakan harga terlalu ngebut bakal kena tilang. Nah kan gitu ya, kedepannya kalau pergerakan harga terlalu ngebut bakal kena tilang, tanda tanya. Saya justru ibaratnya ke atas, Pak. Ngebut itu kan ke atas nih ya, konotasinya positif. Ngebut ke atas. Kalau ke atas kena tilang nggak nih? Kan kita udah biasa nih kena tilang sama FCA, Suspend, UMA. Nah terus ngapain harus Bareskrim ikut campur lagi? Ternyata Bareskrim memantau. Ibaratnya kalau ada yang mencurigakan, ini jangan-jangan nanti kasus Jiwasraya part 2 nih bisa kejadian lagi nih. Nah supaya nggak kejadian dipantau lah seperti itu. Jadi supaya tukang goreng nggak jelas ini jangan sampai nanti bikin kejadian yang sama seperti di Jiwasraya. Jadi itu loh. Makanya saya sangat menyayangkan ya konten-konten yang dibikin di IG dengan follower yang 1 juta lebih, tapi kok hanya headline-nya doang. Tuh. Jadi 2 hal ini ya yang saya lihat perlu saya bahas, sedangkan untuk urusan pertamax oplosan masih belum seru ya, karena aktor-aktor kuncinya belum dipanggil. Ini kan masih cecerek semua yang dipanggil. Terus berita saking Kejagung belum memanggil pentolannya, baru urusan sama cecerek, kan membosankan nih menunggu. Nah, beritanya ini diarahkan lagi nih ke soal pagar laut. Seperti itu. Jadi hati-hati aja ya.
Sambil menunggu Kejagung tindak lanjutnya, kelanjutan terhadap kasus pertama oplosan, ya kan? Ini berita diarahkan dulu nih ke pagar laut lagi, ya kan? Ibaratnya kok bisa-bisanya ada statement dari Menteri KKP bahwa Kades siap ganti rugi 48 miliar, ya kan? Diarahkan ke sana lagi tuh beritanya. Kan itu kan cukup heboh ya, karena menteri loh yang ngomong. Terus habis itu dibantah sama pengacara dari si Kades. Enggak kok, nggak ada ngomong begitu, karena ya lucu ya. Makanya DPR mau panggil nih dua-duanya dikonfrontasi ya. Tapi intinya karena kasus pertama oplosan ini udah mulai orang sadar nih bahwa loh cecerek semua yang dipanggil. Coba panggil Ahok, coba panggil secara resmi Pak Erick Thohir gitu kan, dipanggil, itu baru seru tuh. Itu nanti kalau terjadi beritanya ke arah sana lagi, pagar lautnya hilang lagi. Sementara itu belum ada, maka tembakan lagi ke pagar laut, tembakan lagi ke soal PSN. Berita kayak nggak ada yang lain gitu loh, heran bener dah. Saban hari itu isi beritanya kayak gitu-gitu doang. Ya, nggak nggak mutu ya. Sama ya, ini tadi pagi antara headline sama isi beda nih ya. Ini cukup heboh sih kalau saya bilang, karena headline-nya dengan isinya kok jauh ya. Ini apa maksud daripada yang pembuat berita ya? Kok headline dengan isi beda? Ini kan kasihan ya, dan membuat telanjang atau ketahuan siapa yang bikin konten itu cuman baca headline, gak baca isi. Tuh. Sampai jumpa di video berikutnya.